Hasan Basri menyatakan bahwa seluruh Borneo itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia. Ini tahun 49 ya, Mas. Proklamasi 17 Agustus tahun 45, Mas. Saya ini akhirnya menjadi nggak tahulah saya. Ya karena saya di Unlam saja jumlah tahunnya itu 57 tahun. 57 tahun di Unlam? Iya. Masa. Karena saya pertama kali memberi kuliah di Unlam ini hari Senin tanggal 7 Juni tahun 65 menjelang G30S. Waduh. Wah. Dan saya ini tidak pernah melamar ke Unlam. Gubernur datang ke Jogja. Mengundang kami para mahasiswa Kalimantan waktu itu dengan menyatakan tolong kembali ke Kalimantan. Kita sudah punya universitas yang namanya Universitas Lambung Mangkurat. Oh. Jadi dahulu itu bukan universitas, namanya universitas. Dan tidak ada fakultas, yang ada namanya fakultit. Nah, jadi itulah zaman Bahari itu. Oh. Nah, jadi itu kisah pendahuluan lah. Iya. Jadi ngaran-ngaran masa lalu berbeda dan pandangan-pandangan masa lalu berbeda. Lalu kalau saya ini mengingat perjuangan masa yang lalu, kita barangkali harus mengingat Perang Dunia Kedua itu perang dunia antara siapa dengan siapa. Nah itu dahulu lah. Yeah. Jadi inti Perang Dunia Kedua itu Jerman. Oh. Dengan sekutunya yaitu Itali dan Spanyol. Lah, yeah. Jadi Jepang bukan ikut itu sebenarnya. Lalu di pihak lain seluruh Eropa termasuk Rusia di luar Amerika. Jadi begitu. Belanda salah satu sekutu itu. Nah, ketika Perang Dunia Kedua berakhir di Eropa inilah, maka persetujuan Potsdam tahun 45 itu menyatakan bahwa semua penguasa dimanapun dia sebelum Perang Dunia Kedua itu daerah wilayahnya dikembalikan kepadanya. Nah itu persetujuan Potsdam. Nah lain lagi ketika Jepang ikut serta pada Perang Dunia Kedua. Dan Jepang ini akhirnya menyerah tanpa syarat sesudah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itu. Dan Jepang menyerah kalah kepada Amerika ditambah dengan sekutu-sekutunya. Jadi begitu. Nah, dan kita harus mengingat apa sesungguhnya keterlibatan Jepang pada Perang Dunia Kedua itu. Nah ini perlu dipahami.
ya, Jepang merasa bahwa Asia ini dikuasai oleh Barat. Dan karena itu Jepang merasa menjadi pelopor untuk melepaskan Asia ini dari kekuasaan Barat. Muncullah pemahaman tentang Asia Raya. Nah, dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Lalu Jepang ini karena orang di Asia Raya ini tidak ada yang mempunyai kemampuan seperti Jepang, maka Jepang menjadi otoriter dan merasa dialah yang menguasai Asia Raya ini. Nah, termasuk kita ini. Nah, lalu kembali mengenai peristiwa Potsdam, keputusan Eropa mengembalikan semua wilayah kepada penguasanya. Jadi, Hindia Belanda sebelum Perang Dunia Kedua itu dikembalikan kepada Belanda. Nah, karena dia ini walaupun dia akhirnya melarikan diri ke Inggris karena terdesak oleh Jerman, dia adalah sekutu yang ikut menang. Nah, jadi begitu. Nah, lalu nasib kita di Borneo ini lah sangat berbeda dengan nasib pulau-pulau lain. Borneo ini menjadi pulau yang paling aneh. Di sebelah selatan Khatulistiwa yang sekarang menjadi Indonesia itu namanya Kalimantan. Di utara sana namanya Borneo. Nah, jadi ini pulau paling aneh. Nah, saya hanya mau menceritakan sedikit pengalaman kami sekolah di Banjarmasin ini. Lah, iya, Prof. Sesudah Perang Dunia Kedua. Sesudah Perang Dunia Kedua itu di Banjarmasin ini muncul kembali sekolah Belanda. Karena ini daerah BFO. Daerah di mana Belanda mau mengembalikan kekuasaannya sepenuhnya dan menjadi anggota federal mahkota Belanda. Dan kalau kita baca di keputusan Linggarjati antara Belanda dengan Republik Indonesia, maka Borneo memang tidak masuk. Dan itu sebabnya maka tanggal 17 Mei tahun 49 Gubernur Tentara Divisi 4 Ari Hasan Basri menyatakan bahwa seluruh Borneo itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia. Ini tahun 49 ya, Mas? Iya. Proklamasi 17 Agustus tahun 45, Mas. Iya. Nah, jadi kita di sini ini karena di luar Republik, maka ini Belanda yang menguasai di kota-kota. Dan sekolah muncul 3 sekolah menengah atau 4. 1 sekolah guru bernama Quick School yang sekarang itu barangkali yaitu kantor perdagangan di Jalan Kalimantan itu. Quick School itu dulu dengan asramanya. Lalu ada Herstel Milo. Ini sekolah Belanda untuk anak Cina dan anak Belanda yang meneruskan sekolah menengah Belanda dulu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga muncul
Middlebar School. Waduh. Yang kemudian ditambah namanya Indonesia Middlebar School. Walaupun bahasanya bahasa Belanda. Ya. Nah, jadi kami dahulu memang belajar bahasa Belanda dari kelas 1 sampai selesai. What? Di atas itu ada semacam SMA yang namanya VHU 2 tahun juga berbahasa Belanda. Nah, Tatas itu bentengnya Belanda, jadi namanya Tatas Fort itu. Lah, dan kami ini karena fasih bahasa Belanda bisa keluar masuk benteng itu. Oh. Dan secara diam-diam kami ini dulu anggota tentara pelajar. Mantap. Lah, tetapi ya tidak pernah mempunyai senjata. Tetapi kami mencari di benteng Belanda itu para tentara Belanda yang simpati dengan pergerakan perjuangan kemerdekaan kita yang dipimpin antara lain oleh Bapak Hasan Basri. Kerja kami di sana mencari peluru. Oh, mantap. Mas, jadi dulu kalau dapat 20 peluru itu hebat sekali, Mas. Dan peluru ini diletakkan di itu, di bakul purun itu. Lalu di atasnya diberi beras, lalu diberi roti, lalu diberi barang-barang kaleng kepunya makanan tentara Belanda itu. Dan kami tidak pernah diperiksa keluar. Karena kami, bahasa Belanda, hahu sebentar. Ya, silahkan katanya. Dan yang hebat, Mas, peluru itu harus kami antar ke kandangan sana. Waduh. Dan belum ada taksi dari Banjarmasin sampai kandangan, Mas. Naik apa? Nah, jadi kami dulu naik taksi gambut dahulu. Mantap. Dari jembatan Dewi itu sampai ke Gambut. Nah, itu perjalanan pertama, Mas. Jadi, dari Gambut naik truk. Waduh. Ke kandangan. Nah, di sana berjumpa dengan di tempat-tempat yang sudah disepakati, yang ku ingat di daerah Pandayan. Waduh. Nah, itu tempat kami bertemu menyerahkan peluru itu. Nah, jadi itu kisahnya. Jadi dahulu, Mas, kalau pasukan kita tuh menghadang pasukan Belanda, limbah 2 kali menembak harus buka, karena ada lagi pelurunya. Nah, jadi kita itu cuma semangatnya yang luar biasa, Mas. Nah, jadi inilah kisah masa lalu. Dan saya ini sekolah Belanda di Banjar sampai tahun 52. Iya. Di VHO. Masih berbahasa Belanda. Lalu keputusan pemerintah menutup semua sekolah Belanda itu. Oh. Nah, sisa sekolah Belanda di Indonesia itu, Mas, sampai tahun 52 itu 1 di Medan, 1 di Bukit Tinggi, 1 di Padang, 1 di Palembang, 1 di Banjarmasin. Di Pulau Jawa itu masih ada di Semarang, Mas. Lalu 1 di Makassar, 1 di Manado, dan 1 di Ambon. Itu semua sekolah Belanda yang harus ditutup. Oh. Itu sebabnya saya ini terpaksa melanjutkan sekolah ke Jogja mulai tahun 52. Waduh. Nah, itu kisah Bahari itu.
Lalu mengenai ini proklamasi 17 Mei tahun 49. Jangan diduga bisa disiarkan lewat radio proklamasi. Tidak bisa, Mas. Oh. Dan tidak bisa dibacakan di hadapan umum. Karena di Banjarmasin tentara Belanda. Oh. Iya, di Tatas itu tempat di bentengnya. Oh. Nah lah, jadi proklamasi itu ditempel-tempel di tiang listrik. Astaga. Itu. Jadi itu Kesah Bahari itu. Tetapi itulah lah. Dan kalau diingat, dan kalau saya tidak salah, bendera merah putih pertama kali berkibar di Banjarmasin itu di atas gereja batu. Oh, yang Karena lah di depan gereja batu itu yang sekarang jadi kompleks kantor pos itu adalah penjara punya Belanda. Iya. Jadi tidak mungkin Belanda menembak gereja. Oh, itu. Jadi sederhana saja, Mas. Tidak mungkin di tempat lain. Habis itu ditembak Belanda. Oh. Jadi hanya di situ yang mungkin. Nah, begitulah cerita masa lalu itu, Mas. Tetapi ya itu Nala. Jadi saya lalu mengingat kembali. Republik kita ini mengingat Borneo ini. Dan menyatakan Insinyur Pangeran Muhammad Nur itu gubernur untuk Kalimantan. Dan gubernur Kalimantan ini tidak berkedudukan di Banjarmasin. Oh. Kedudukannya di Jogja. Iya. Dan itulah yang mengirim segala pasukan MN 1001 itu Pak Cilik Riwut dan sebagainya itu ke Kalimantan ini. Oh. Dan belum ada nama Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, nggak ada itu satu. Dan itu ibu kotanya Banjarmasin. Dan yang kedua yaitu Kalimantan Barat, ibu kotanya Pontianak. Jadi hanya dua. Oh. Nah, dan karena di Pontianak sana ada Sultan Hamid II, maka kesultanan di sana yang ditunjuk menjadi mewakili gubernemen Kalimantan bagian Barat. Oh, gubernemen. Nah, jadi ini kisah masalah. Mungkin orang tidak gembira dengan apa yang saya katakan ini. Dan dahulu ya Mas, pasukan yang dipimpin oleh baik Ibnu Hajar, Simbar, maupun oleh Hasan Basri, Belanda menamakannya pasukan ekstremis itu. Oh, soal ekstremis. Dan itu harus ditumpas menurut Belanda. Iya. Nah, jadi itulah bagaimana sulitnya perjuangan Kalimantan ini, Mas. Jadi saya selalu itu di depan rumah saya masih berkibar merah putih. Iya. Setiap kali saya melihat bendera itu, saya mengingat betapa beratnya putra-putri Kalimantan ini berjuang. Betul. Ya, mereka wah, Mas, jadi datang pasukan Belanda ke hulu sungai, buka ke pedalaman. Dan itu ibu-ibu membagi nasi bungkus untuk tentara kita itu. Ya ampun. Waduh, Mas. Lah,
Jadi saya ini mengingat semua betapa sulitnya perjuangan kita dulu. Kita mana ada bantuan dari Jawa. Oh. Hidup mati surang di sini nah. Waduh. Bujur itu nah. Dan kita ini saya merasa amat bangga kepada Panglima Tentara Divisi 4 ARI, Bapak Hasan Basri. Untuk apa dia menyerahkan ini untuk Republik Indonesia? Andai kata mau mendirikan negara Borneo, orang di utara semua setuju? Oh. Iya. Oh. Oleh karena itu, zaman Bung Karno terjadi peristiwa Ganyang Malaysia. Oh. Karena Malaysia yang mempunyai Sarawak dan Sabah. Nah, jadi itulah. Jadi Mas, kita ini sekarang harus merasa orang paling hebat. Iya, Bro. Karena kita tanpa dibantu siapa-siapa. Mantap. Dengan kemurnian hati menyerahkan Kalimantan ini seutuhnya kepada Republik Indonesia. Iya, apa yang diberikan kepada Kalimantan rasanya tidak apa-apa. Saya dengan amat sedih. Bapak Pangeran Insinyur Muhammad Nur baru beberapa tahun saja dia diterima sebagai pahlawan nasional. Orang lain semua sudah jadi pahlawan nasional. Iya. Sampai saya ngomong di hadapan Wakil Menteri Sosial. Andai kata Pangeran Muhammad Nur ini di Jawa, wah udah lama dia jadi pahlawan nasional. Tapi karena dia orang Borneo, paling uncit dia menjadi pahlawan nasional. Itu. Bagaimanapun juga, mari kita merasa bangga. Iya. Kita telah berjuang memberi seluruh kekayaan dan manusia Borneo ini kepada Republik Indonesia. Tidak pernah kita berontak. Iya. Itu. Dan saya harus mengingat itu Ibnu Hajar. Iya. Saya harus mengingat dia. Walaupun dia sangat berpandangan Islam, tapi dialah yang tidak mau tentara Belanda masuk ke TNI. Dan itulah awal dia memisah diri dari Pak Hasan Basri. Nah, TNI kita itu akhirnya menerima pasukan Kenil menjadi anggota. Oh. Nah, jadi saya mau mengatakan itu bahwa beliaulah yang memang teguh tidak mau. Oh. Nah, ini Mas, mungkin namanya tidak pernah diperbaiki. Iya, iya. Tetapi sesungguhnya dialah pejuang yang tidak mau berkolaborasi dengan yang dia namakan musuh itu. Iya, 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 iya. Nah, mungkin ada sejarawan yang kembali mengingat dia. Simbar juga begitu. Oh. Mereka itu yang tidak mau. Ya. Kan kalau saya ingat pasukan asli Divisi 4 ARI itu pangkatnya rendah-rendah semua. Iya, iya. Pasukan Belanda Kenil itu pangkatnya tinggi-tinggi semua. Aduh. Nah, itulah dia dan itulah yang menyakitkan hati semua pejuang-pejuang yang setia sungguh-sungguh perjuangan melawan penjajahan. Nah, jadi barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan ya Mas. Nggih.
Makasih Nah, banyak. jadi mudah-mudahan kita ini tetap diberi semangat. Belum pernah kita memberontak. Belum Iya. pernah kita mau mendirikan kembali negara Borneo atau Kalimantan. Dengan segala kekayaan kita, kalau saya melihat di daerah sana, di tanah bumbu, waduh, melihat bekas galian batu bara itu yang menjadi lautan berwarna berair hitam. Hanya itu yang tertinggal untuk kita, Mas. Asli. Dan sekarang meratus mau Kerok. dijadikan tambang baru lagi. Saya tidak tahu, Mas. Saya rasanya sampai tua ini masih setia kepada Republik. Masih setia seperti juga pendahulu kita dulu. Ikut Republik hidup mati. Iya. Wah, saya mengingat kembali Bapak Haji Abrani Sulaiman. Iya. Hah? Iya. Bapak kita ini tidak ada sekolahnya. Hanya sekolah rakyat beliau itu. Tetapi ujung dari proklamasi 17 Mei itu, yaitu jikalau perlu harus dibela sampai dengan tetes darah terakhir. Iya. Itu kalimat Bapak Haji Abrani Sulaiman itu. Mantap. Nah, itulah saya harus menyebut namanya. Saya tidak mempunyai kepentingan untuk membesarkan nama-nama itu, tapi saya tidak mau mereka dilupakan. Waduh. Wah, jadi Mas, kalau Mas melihat teks yang dibuat, yang ditempel di tiang-tiang listrik itu, mesin tik barangkali macet. Sehingga semua huruf kapital semua. Oh. Iya. Mantap. Mungkin macet. Oh. Dia bayangkan membawa mesin ketik tahun 49 ke pedalaman. Wah. Untung saja bisa jadi. Jadi itu seburuk apapun Kalimantan ini, dia telah dengan rela hati menjadi bagian Republik Indonesia, walaupun dia dilupakan pada awal. Oke ya Mas, jadi sampai di situ saja. Terima kasih atas kesempatannya. Ini Bapak ini kalau diizinkan Tuhan, bulan Desember tanggal 5 nanti genap 90, Mas. Oh, okay. Mudah-mudahan masih bisa ingat peristiwa-peristiwa lalu. Yang barangkali tidak pernah ditulis, barangkali tidak nyaman ditulis. Iya. Iya. Oke ya Mas. Yo, terima kasih. Ya. Selamat sore. Selamat sore.